Karena ada orang yang habis pakai tasbih langsung dipelang. Ya kan nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Tapi kadangkala jadi kelihatan. Ada yang lebih parah lagi, kadangkala antum habis tasbih langsung dikalungkan. Nggak dikalungkan di situ, digantung di mobilnya. Insya Allah. Supaya kelihatan ini orang ahli tasbih. Ustadz su'udzon, Ustadz jangan su'udzon makanya. Enggak, jangan su'udzon. Husnudzon gimana? Mungkin buat hiasan, Ustadz. Nah, itu husnudzon. Iya, mungkin buat hiasan, bukan dia mau nunjukkan dia ahli tasbih. Tapi ingat, itu. Boleh pakai tasbih, menurut pendapat yang boleh pakai tasbih, tapi meninggalkan yang lebih utama. Yang lebih utama pakai tangan kita. Karena ini bicara tentang alat untuk menghitung. Ada yang emak-emak sekarang subhanallah ya, pakai yang apa? Yang digital, cincin ya. Ana sampai ngelihat itu dihiasin seperti permata, ini itu. Ya Allah, buat apa? Ini alat untuk ngitung. Bukan alat untuk gaya. Tapi akhirnya berubah jadi untuk bergaya. Ingat, bukan. Hanya sekedar alat untuk menghitung. Kalaupun antum mau menghitung banyak orang umpamanya, antum bisa menghitung dimasukkan ke kantong. Itu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Loh, kan kelihatan mulutnya Ustaz, pakai masker. Betul, Anda lihat masker ini juga bisa menjadi alat menyembunyikan zikir kita aja, Mas. Antum pokoknya kalau mau zikir pakai masker. Sampai orang ketahuan, oh ini lagi berzikir. Padahal orang udah nggak pakai masker semuanya, dia sendiri yang pakai masker. Tapi intinya kita berusaha untuk menyembunyikan hal itu. Usahakan jemaah setiap hari, mulai hari ini antum sudah. Camkan ana mau seperti Nabi SAW, sekali duduk 100 kali istighfar. Dan antum merasakan bagaimana hati itu jadi bersih. Karena Nabi SAW menyebutkan, idza adznaba atau innal abda idza akhta'a khati'atan. Seorang hamba apabila melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuqta sauda. Akan ada noktah hitam. Itu seperti ilalang tadi yang ada di tanah. Akan ada noktah itu. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Kalau dia meninggalkan dosa itu, dia beristighfar dan dia bertobat, maka hatinya dicemerlangkan, bersih. Jadi antum mau nanam apa saja siap. Wa in ada zida fiha. Kalau dia kembali berbuat dosa, bukan bertobat tapi nambah dosanya, maka akan ditambah noktah hitam itu hatta ta'lua albi, sampai menutupi yang namanya jantung. Maka itu mungkin yang dapat kita lakukan di hari-hari ini. Selain menambah amalan-amalan lain jamaah, yang jelas bulan Rajab ini hindarin perbuatan dosa dan tambah amal-amal yang biasa Nabi ajarkan kepada kita untuk diamalkan. Puasanya Senin Kemis, seperti yang Nabi SAW ajarkan. Puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, 15. Atau ya Allah Ustaz, ana ini sulit berpuasa. Antum puasa 1 hari di bulan Rajab ini. 1 hari. Yang gak pernah puasa sunnah, bulan Rajab puasa 1 hari. Karena Nabi SAW ketika ada seorang sahabat tanya sama Nabi SAW tentang puasa, Nabi mengatakan kepadanya, sum yauman fi kulli syahr. SAW, puasa paling tidak 1 hari dalam sebulan. Maka antum puasa bulan Rajab. Nanti bulan Sya'ban lain lagi. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan dan Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian bacaan Qur'annya mulai antum baca. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu syahrul Qur'an. Kalau antum punya cita-cita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka di bulan ini pun antum sudah mulai membiasakan diri. Contohnya, setiap habis sholat wajib, ana mau baca 1 halaman. Sudah baca 1 halaman. Dan usahakan bacanya sama artinya. Sehingga nggak ada pertanyaan di bulan Ramadan.
Ana sering ditanya di bulan Ramadan, Ustadz, lebih afdol mana Ustadz? Baca Quran sama artinya atau menghatamkan Al-Quran tanpa artinya? Ini orang-orang yang memang jarang baca Quran. Muncul pertanyaan itu. Tapi kalau dia sudah tiap hari baca Quran dengan artinya, insya Allah nggak muncul pertanyaan itu. Karena dia sudah terbiasa dengan membaca dengan artinya. Jadi petunjuk dalam Al-Quran itu didapat dengan kita membaca artinya. Pahala insya Allah didapat dengan kita membaca huruf-hurufnya. Ahibati fillah. Kemudian bicara tadi membersihkan hati jamaah. Bersihkan hati dari segala penyakit juga jamaah. Quran ini termasuk yang membersihkan hati. Dan banyak penyakit hati ini diantaranya hasad, iri, dengki. Ada di antara kita yang masih menyimpan dendam sama saudaranya, sama kerabatnya. Tolong diselesaikan di bulan ini. Karena bulan Syaban bulan diangkatnya amalan jamaah. Yang punya, yang mungkin tidak bertegur sapa dengan saudaranya, mulai saat ini antum datang minta maaf sama dia. Dengan itu semoga Allah yang membersihkan hati kita dan kita benar-benar siap untuk masuk ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baik, itu mungkin dapat Anda sampaikan.